Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kasih Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita minta tuntunan kuasa surga, kita berdoa. Bapa di surga, kami butuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami mendengar, bahkan memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah butuh 1 sendok ekstra garam Kristus. Ayat inti Markus 9 ayat yang ke-50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Sedikit garam sangat penting dalam makanan kita. Saya menyadari hal ini ketika saya dalam diet buah selama beberapa hari dan mulai mengalami kram kaki. Teman baik saya, Bernard Baldwin, tersenyum dan berkata, "Coba sedikit garam, itu berhasil." Seluruh sistem elektrolit tubuh kita bergantung pada campuran garam yang tepat. Namun di negara-negara maju, masalahnya jarang sekali terletak pada kekurangan garam. Garam menyebabkan penyimpanan cairan yang meningkatkan tekanan darah, dan itu bisa menjadi pembunuh. Seperti penduduk menderita tekanan darah tinggi, dan tidak mengherankan karena kita mengkonsumsi garam 20 kali lebih banyak dari yang kita butuhkan. Makanan alami rendah natrium atau garam dan tinggi kalium yang membantu mengontrol tekanan darah. Namun makanan olahan mempunyai asupan garam tidak lagi diperlukan. 3 sendok teh saus tomat mengandung 1000 mg garam. Acal dendel 3000 mg garam. 1 sendok teh mengandung 5000 mg garam murni. Makanan olahan yang kita anggap sebagai makanan manis syarat dengan garam. 1 cangkir puding coklat Jell-O mengandung 1200 mg dan sepotong kue dapat dengan mudah melebihi 1000 mg. Hampir semua sayuran dan sup kalengan komersial adalah tambang garam. Jika Anda berisiko terkena tekanan darah tinggi, Anda bisa hidup 12 tahun lebih lama jika Anda berhenti mengasinkan makanan Anda. Dan ketika Anda melakukannya, kejutan, selera Anda terbangun dan Anda akan mulai menikmati rasa alami makanan dan rasa herbal yang eksotis. Beberapa orang telah sensitif terhadap efek berbahaya dari garam dibandingkan orang lain. Namun kita semua dapat memperoleh manfaat dengan menghindari tambang garam. Dalam kitab suci, garam merupakan bagian penting dari setiap korban persembahan perjanjian lama, menandakan bahwa hanya kebenaran Kristus yang dapat membuat persembahan kita diterima oleh Tuhan. Lihat Imamat 2:13. Dalam perjanjian baru, Kristus menantang kita, "Kamu adalah garam dunia." Matius 5:13. Di Palestina, garam digunakan untuk memberi rasa dan untuk mengawetkan. Itu dikumpulkan dari rawa-rawa di sepanjang pantai atau dari danau-danau daratan. Jika dibiarkan di atas tanah atau terkena hujan atau sinar matahari, garam yang larut itu akan tersapu pergi, hanya menyisakan kotoran yang hambar. Dengan kata lain, rasanya hilang. Sebagai umat Kristen, kita tidak akan berbuat banyak kebajikan kepada orang lain jika kita bergaul dengan mereka sehingga membiarkan rasa kita atau kebenaran Kristus terhapus, atau ketika kita kehilangan karakteristik yang menjadikan kita Kristen. Seperti yang Kristus katakan dalam Matius 9 ayat yang ke-20, untuk dapat rukun satu sama lain, kita membutuhkan garamnya. Mintalah kepada Kristus sesendok ekstra dan lihatlah perbedaan apa yang dapat terjadi pada hidup Anda hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk penjagaan perlindungan-Mu yang nyata di tengah-tengah kami. Sehingga saat ini kami masih memiliki waktu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya boleh menolong kami menjadi anak Tuhan yang tetap mempraktikkan apa yang Tuhan inginkan. Saat mana kami melakukan kegiatan kami hari ini, pertolongan-Mu, hikmat-Mu, kekuatan, kesehatan Engkau berikan bagi kami. Sehingga apa saja yang kami jumpai untuk kami kerjakan dengan sedap hati, karena kami sedang bekerja untuk Tuhan. Kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal akan terus menyertai dan berkati kami semua dari sekarang, besok sampai hari Maranatha. Dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin.